teman-teman, hari ini aku bakal mengulas novel milik aku, yaitu, kalau kalian mau tahu nih ya, aku hari ini baca novel Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Sebelumnya kenalin, aku Rana dari kelas 8B. Ayo, kita langsung mulai aja. Halo teman-teman, jadi teman-teman kita lanjut ke bedah unsur intrinsiknya dulu ya, soalnya ya masa nggak dibedah sih, kan analisis. Oke. Nah, kita mulai dari latar belakang si penulis atau biografinya. Nama asli J.K. Rowling ini adalah Joanne Rowling, dan inisial K pada nama penanya adalah nama tengah neneknya yang bernama Kathleen. Rowling sendiri lahir pada 31 Juli 1965. Nah, pekerjaan dia ini ada beberapa, yaitu penulis, filantropis, apalagi produser film dan produser televisi. Alma mater dia sendiri adalah Universitas Exeter Murray House. Dia bekerja dari periode 1997 sampai sekarang. Oke, bagus banget ya. Nah, genre yang dia pakai di produk atau film-film dia sendiri adalah fantasi, drama, fiksi remaja, fiksi kriminal, dan ya udah itu, ada 4. Nah, oke, kita lanjut ke pasangan dia. Pertama kali dia menikah pada 1990 dia. Lalu dia berpisah pada 1995 dengan George Arends. Nah, yang kedua, dia tuh menikah sama Neil Murray pada 2001. Dan sampai sekarang masih bertahan. Mantap. Oke, di buku novel ini ada beberapa nilai yang terkandung. Di antaranya adalah nilai moral. Nilai moral yang pertama, mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang pembalas dendam. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa segala cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah optimis dan berani mencoba hal baru. Lalu ada nilai agama. Tetapi di Harry Potter ini tidak ada nilai agama alias netral ya. Nah, yang ketiga ada nilai sosial. Yang pertama, persahabatan, keberanian, kesetiaan, perjuangan, serta rasa kepedulian terhadap sesama, yang biasa ditunjukkan oleh Hagrid pada Ron, Hermione, dan Harry Potter itu sendiri. Yang keempat ada nilai budaya. Di sini, di novel Harry Potter ini menggambarkan suasana sekolah asrama di Inggris. Ya, kayak gitulah ya. Nah, yang kelima ada nilai politik. Nilai politiknya ada rasisme, membedakan ras manusia non magel atau ras manusia non sihir dengan sebutan magel. Langsung aja kita masuk ke orientasinya. Nah, berawal dari melanjutkan kisah Harry yang masih tinggal bersama Paman Vernon dan Bibi Petunia yang gak suka banget sama orang tua Harry. Nah, di tahun ini Harry membuat suatu ketidaksengajaan, yaitu membalonkan bibi dari bibinya yang bernama Marge. Nah, Harry melarikan diri dari rumah Paman Vernon dan dijemput oleh bus kesatria ke Diagon Alley. Bertemu Ron dan Hermione, lalu pergi ke Hogwarts bersama. Yang kedua, kita lanjut ke komplikasi. Harry, Ron, dan Hermione dibawa ke hutan terlarang dan mereka mengetahui identitas asli Profesor Lupin atau guru pertahanan terhadap ilmu hitam di tahun itu. Si Profesor Lupin ini sebenarnya manusia serigala. Yang kedua, ada Scabbers atau tikus peliharaan Ron, yang sebenarnya adalah Peter Pettigrew yang mengkhianati yang memfitnah si Sirius Black. Katanya udah mengkhianati orang tuanya Harry. Nah, kita masuk ke si Sirius Black-nya ya. Dia tuh di cerita ini awal-awalnya digambarkan dengan anjing hitam yang sebenarnya adalah Sirius Black atau wali si Harry itu. Yang sebenarnya penganut Voldemort itu adalah Peter Pettigrew. Jadi si Sirius Black ini sebenarnya bukan penganut Voldemort lah. Justru dia membenci sekali. Ya. Nah, yang ketiga kita masuk ke resolusi.
Black meluruskan cerita pada malam kedua orang tua Harry terbunuh. Dan Sirius Black sebenarnya telah dipercaya sebagai wali Harry oleh James Potter. Oke, ya itu resolusinya. Masih banyak sih, cuman yang gak aku jabarin semua soalnya sangat panjang dan banyak. Kita masuk ke yang keempat. Nah, ini dia nih penilaian karya fiksi. Menurut aku sih novelnya oke-oke aja. Jadi aku kasih 9/10. Karena alurnya pun bagus ya, dan mengajarkan kita beberapa hal-hal yang mestinya diterapkan di dunia asli. Asik, ini kan dunia asli. Iya. Tapi kan aku nilai itu 9/10. Nah, satunya itu kemana? Karena satunya itu ada alasan kenapa aku kurang suka sama si novel ini. Jadi menurut aku novel ini tuh ada beberapa kata yang aku kurang mengerti. Karena novel ini bahasa Indonesia, dan itu tuh apa ya, translatannya dari yang asli lah ya. Mungkin kalau kalian mengerti bahasa Inggris, baca yang asli oke-oke aja tuh. Oke, segitu penilaian karya fiksi dari aku. Itu dia, mantap sekali. Oke, kita masuk ke yang kelima, atau rekomendasi dan saran. Buku novel ini mungkin cocok buat yang remaja-remaja seperti aku yang umur 14 tahun mau ke 15 tahun ini. Tapi ya orang-orang dewasa juga bisa sih baca ini, soalnya nggak membosankan juga. Yang mungkin nggak direkomendasikan itu untuk anak-anak yang masih 7 tahun, 5 tahun, ya ke bawah lah ya. Karena di novel ini tuh mengandung suatu konflik yang mengarah ke perkelahian. Nah, terus di novel-novel selanjutnya juga ada kata-kata kasar gitu. Jadi, oh my god, tidak pantas ditiru. Jadi ya menurut aku novel ini, dan saran aku juga, novel ini cocok dibaca untuk anak remaja ke dewasa seperti aku. Itu dia, sekian review dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis.